Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Ratna Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Padang, akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya tetapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kitalah mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam menemukan konsep pengetahuan. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek pengetahuan dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotor, karena saya akan merasa gagal ketika murid saya mendapatkan nilai di bawah KKM saat melakukan penilaian. Saya juga meyakini bahwa kegiatan pembelajaran yang baik adalah di kelas, sebab kelas adalah tempat yang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga anak-anak lebih fokus untuk belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, cara pandang saya terhadap pendidikan dan pengajaran berubah serta kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan anak adalah selembar kertas yang sudah terisi penuh coretan. Namun, coretan-coretan itu masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak yang sudah dibawa anak sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Kita sebagai guru hanya bisa mengubah dan membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa merubah ataupun menghapus dasar yang sudah dia bawa dari lahir. Kita hanya membantu menebalkannya saja. Pembelajaran modul ini membuat saya menyadari bahwa peran seorang pendidik adalah lebih kitut uri handayani. Di belakang memberikan dorongan, kita harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada siswa dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, dan inovatif, serta mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan yang sedang dia pelajari. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, dalam hal ini kodrat anak bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar anak akan cinta akan belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukanlah aspek terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu-rambu atau arahan yang kita berikan kepada siswa sehingga dia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang harmonis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, serta selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak terus-menerus selalu di dalam kelas. Justru, anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Apa yang mereka pelajari harus ada hubungannya dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan berguna bagi kehidupannya bermasyarakat. Hal yang segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya.
Saya akan mengajak siswa saya untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya akan mendorong siswa saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam menyampaikan gagasan dan ide-idenya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, saya akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar siswa tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai pembelajaran maupun mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan pada orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek yang akan membentuk karakter budi pekerti seorang siswa. Demikianlah yang dapat saya paparkan pada video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum